Oke. Nanti kalau malamnya berarti nggak fokus bisa ngaji nanti. Oke. Pagi, siang, malam, hap. Oke. Siang, sore, pagi, siang, malam, hap. Itu bagaimana itu? Minta. Ini tidak mau dari tadi pagi. Pasti pengen cepet-cepet istirahat di kos ya? Iya. Tapi sebelum kita istirahat di kos, kita tutup acara ini dengan materi terakhir dulu yang akan disampaikan oleh Bu Lailatul Fitriah SAG MPD. Dan materinya tuh menurut aku relate banget sama kondisi kita saat ini ya. Kita berangkat dari rumah masing-masing, ada yang dari Malang-Malang aja, ada yang dari luar kota. Walaupun dari daerah yang berbeda itu kita punya tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu. Untuk materi kali ini tuh topiknya yaitu thalabul ilmu atau thalabul ilmi atau Lailatul Fitriah SAG. Dunia waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bu Fauzia, Bu Khair, Bu Novi, siapa deh itu? Via sebagai moderator dan teman-teman sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Setelah kemarin setengah hari ya, dari siang, sore sampai malam, lalu pagi ini masih dilanjutkan. Ini materi terakhir ya, materi terakhir yang berkaitan dengan etika menuntut ilmu. Teman-teman sekalian, ilmu itu terambil dari huruf apa aja? 3 ya. Ain, lam, mim. Dari kata alima. Alima itu artinya mengetahui. Maka ilmu itu berarti pengetahuan. Saya boleh tanya berapa yang dari pesantren? Yang sudah pernah mondok, coba angkat tangan. 1. Nggak usah malu, kenapa begini? Ayo. Wah, banyak juga ya, banyak juga. Baik. Dulu pernah belajar pepatah Arab waktu di pondok. Namanya mahfuzot. Mahfuzot itu artinya pepatah Arab, ya. Bu Khair menyediakan door prize enggak ya? Kalau enggak ada, enggak apa-apa, nanti saya titipkan Bu Khair, saya yang akan memberi door prize, sebenarnya tidak saya bawa, ya. Supaya enggak ngantuk, saya minta siapa yang mahfuzot, mohon jangan buka Google, karena semua bisa dicari di Google sekarang ya. Yang Anda ingat mahfuzot atau pepatah Arab tentang menuntut ilmu. Yuk, saya cepat. Satu lagi. Ibu satu tulis ya, tapi oke. Nanti saya simpan ini doorprize-nya nanti. Yang ketiga, ibu sama ibu. Oh sama, oke. Yang duluan berarti. Maaf. Oh iya. Saya berhak menilai ya. Saya berhak menilai karena tadi perintahnya adalah yang ilmu secara khusus. Semuanya tahu. Dan namanya kesungguhan itu sebetulnya tidak hanya dalam menuntut ilmu, ya kan? Bekerja ya harus bersungguh-sungguh. Maaf, maling itu kalau dia bersungguh-sungguh, ngumpet, nyari waktu, gitu kan? Itu dia bersungguh-sungguh juga, ya kan? Nah itu makna lain lah ya. Tapi yang ini sementara saya kasih
dapat door prize-nya. Aisyah, ya ditulis di batu dek. Kenapa bisa jadi Faridotun? Faridotun. Faridotun. Kenapa bisa jadi Faridotun? Tahu kan kenapa dalam bahasa Arab yang berbunyi an itu fathah atau tanwin fathah? Karena mansub. Mansub karena ada huruf alalan tanalul ilma illa bisita. Ayo bersama 1, 2, 3. Tanalul ilma illa bisita. Umbikaan majmul ihabi bisa kan? Nah, itu namanya sebetulnya sudah punya ilmu. Tapi kenapa ilmu itu ya? Mestinya ilmu itu jangan hanya fisutur. Meskipun katanya al ilmu qaidun. Al ilmu soidun. Terus wal kitabatu qaiduhu. Menulis itu adalah untuk mengikat ilmu yang supaya tidak lepas itu. Tapi kalau teman-teman bisa meningkat dari sekedar kitabah menulis ilmu itu menjadi dimasukkan di sini, tidak hanya fisutur dalam tulisan, tetapi fisudur di hati dan di pikiran, maka walaupun sudah lulus dari pesantren, ya masih hafal, ya kan? Nah, makanya tadi ini ada versi lain sih memang. Coba saya pakai yang versi saya ya, karena ada yang bunyinya saumbika an tafsiliha, ada yang saumbika an majmu'atiha. Emang ada 2 versi, tapi ini coba dengarkan yang versi saya. Alalan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bi bayani. Zakaun wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuluz zamani. Syaratnya menuntut ilmu itulah 6 perkara. Adapun satu-satunya inilah keterangannya. Pertama, Cerdas akalnya. Kedua, ingin hatinya. Ketiga, sabar hatinya. Keempat, ada bekalnya. Kalau tadi nggak makan rujak ngantuk, ya kan? Kelima, pandai gurunya. Keenam, lama masanya. Itulah kesemuanya. Syaratkan menghasilkannya. Nanti pulang harus hafal syairan ini, ya. Oke, ditirukan dulu. Alalan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bi bayani. Oke, tulis dulu. Yang bisa nulis Arab tulis, yang tidak bisa nulis Arab boleh dengan Latin. Saya dikte supaya tidak ngantuk. Alalan, alalan. Nanti yang tulisannya 100% betul dapat door prize lagi ya. Nanti saya beritahu. Jadi tadi yang pertama dapat Aisyah. Yang kedua nanti siapa? Nanti saya cek tulisannya. Ya. Oke. Alalan sudah. Tanala. Alalan, tanala. Al-ilma. Sudah? Boleh dengan Latin kalau yang belum terbiasa nulis Arab. Sudah?
alalan, tanalal ilma. Tanala sama al ilma gitu kan, disambung. Oke. Sudah? Ila bisitatin. Kalau bisa nulis di kertas yang bisa dikumpulkan ya, supaya saya bisa ngecek. Kalau nulis di HP ya nggak bisa dicek. Apa itu? Bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Oke, sudah ya. Ilma illa bisitatin. Saun bika an. Sudah? Saun bika an tafsiliha. Sudah? Bibayanin. Tujuan itu diangkatannya dengan ini tadi, berusaha, ya. Oke, sampai mana tadi berikutnya? Wahirsun. Terus wastibarun. Wastibarotun. Bulghotun. Wa irsyadu ustadzin. Wa irsyadu ustadzin. Oke, sudah. Ustadzin. Wa irsyadu ustadzin. Nah. Lalu berikutnya waquluz zamani. Tuh, tok pakai tok. Waquluz zamani. Menuntut ilmu. Oke, itulah 6 perkara. Oke, adapun satu-satunya inilah keterangannya. Oke, terus satu tadi yang pertama, cerdas akalnya. Ya, kedua ingin hatinya. Kedua ingin hatinya. Ketiga sabar harinya. Sudah? Keempat ada bekalnya. Kelima pandai gurunya. Keenam lama masanya. Itulah kesemuanya, syaratkan menghasilkannya. Oke, kalau sudah selesai nulis, ayo bersama-sama supaya nggak ngantuk ya. Nanti baru kita masuk ke PPT. Nanti sambil lihat jamnya. Sudah? Satu, sudah deh. Syaratkan menghasilkannya. Oke, bersama ya. 1, 2, 3. Alal tanalal ma'illa bisitatin sa'ummika antafsilha bibayani zakaun wa hirsun wastibarun
wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Syaratnya menuntut ilmu itulah 6 perkara. Adapun satu-satunya inilah keterangannya. Pertama, cerdas akalnya. Kedua, ingin hatinya. Ketiga, sabar hatinya. Keempat, ada bekalnya. Kelima, pandai gurunya. Keenam, lama masanya. Itulah semuanya, syaratkan menghasilkannya. Oke, baik teman-teman, izinkan saya untuk menguraikan satu demi satu syair itu tadi. Ya, syair itu ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Dia mengatakan bahwa dalam menuntut ilmu itu kalau ingin tercapai ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka 6 syarat utama itu harus dipenuhi. Ya, yang pertama, zakaun. Orang yang cerdas itu dalam bahasa Arab disebut dengan zakiyun. Ya, pakai zat. Beda dengan zak. Kalau zak itu artinya zakat. Ini zakiyun itu artinya cerdas. Maksudnya di sini apa? Ada kemampuan intelektual untuk menerima materi atau ilmu yang akan disampaikan. Bu, gimana Bu kalau anak yang maaf dia mengalami autis misalnya ya, atau ada tuh sekarang istilah namanya penyakit cerebral palsy misalnya, kelainan otak dan lain sebagainya. Apakah itu tidak termasuk anak yang cerdas? Jadi cerdas di sini jangan hanya dipahami cerdas intelektual saja, tetapi kecerdasan di sini kalau kita ikut teorinya Howard Gardner, ya kan? Howard Gardner itu kan mengenalkan istilah multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi masing-masing orang ini sebetulnya punya kecerdasan masing-masing. Misalnya Busia itu lebih expert dalam bidang kesekretariatan, misalnya nulis-menulis, membuat surat. Yang itu mungkin saya tidak bisa. Ya, Bu Khair itu senang ngopeni orang. Itu bagian dari kecerdasan. Bu Novi suka apa? Listrik misalnya. Suka benerin lampu atau apalah misalnya. Jadi sebetulnya semua orang itu punya kecerdasan. Maka disebut dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Ada orang yang cerdasnya cerdas visual. Jadi kalau sekali melihat tulisan langsung nyantol. Tapi ada yang kalau nggak dibunyikan itu nggak bisa. Bu, saya nggak paham itu tulisan itu kalau ibu nggak jelaskan. Nah, itu bisa jadi dia kecerdasannya auditori. Ada yang kalau anak-anak TK itu biasanya sering disebut dengan kinestetik kecerdasannya. Karena kalau belajar harus dengan bermain, harus dengan bergerak. Lalu ada lagi kecerdasan interpersonal. Jadi dia itu empati pada orang lain. Ada ya, di SD Aisyah itu Nyun Sewu, ada satu anak yang mungkin dia terlihat beda dengan teman-temannya, ya, secara intelektual gitu, tapi dia pintar bergaul, ya. Atau misalnya ada yang kemampuan intelektualnya tidak terlalu tinggi, tapi dia oleh Allah diberi kecerdasan yang lain, pintar melukis, ya kan, menggambar, pintar puisi, menari dan seterusnya. Nah, itu juga semua disebut dengan kecerdasan. Kan hakikatnya ilmu itu tidak hanya satu, banyak. Ilmu seni, ilmu apa. Nah, tapi syarat utama itu maksudnya kecerdasan itu adalah kemampuan untuk menerima apa yang disampaikan oleh
pengajar, ya. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua tadi Hirsun. Secerdas apapun otak kita, ya, kalau tidak diiringi dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu, maka yang ada ilmu itu juga sulit untuk masuk. Maka tadi pepatah Arab itu manjada wajada. Kalau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka akan didapatkan. Saya sedikit cerita ya teman-teman. Ini yang kalau saya ingat sampai sekarang, itu kan saya itu menangis. Kayak ya Allah, dulu itu seperti ini ya perjuangan saya dalam menuntut ilmu. Saya lahir di dusun terpencil di daerah Lamongan sana. Ya, ada yang dari Lamongan nggak di sini? Nggak ada ya? Dulu ada ya Bu ya yang meninggal. Nah, ya sebetulnya sih kalau pelosok-pelosok banget sih enggak. Tapi di zaman saya masih kecil dulu itu termasuk daerah yang terpencil gitu. Nah, oleh ibu dan bapak saya dipondokkan ke pesantren Ngabar Ponorogo yang itu jaraknya sekitar menempuh perjalanan ya 7 sampai 8 jam. Kalau zaman sekarang ini semua sudah serba mudah sekarang itu. Tapi mungkin kayak Buzia, zamannya Buzia, Bu Khoir, Bu Novi dan saya ini masih mengalami masa-masa sulit. Soal transportasi, komunikasi, ya itu sulit. Orang yang punya handphone itu pun hanya di rumah dan itu mungkin sekampung itu cuma 1 orang yang punya telepon di rumah itu. Bisa jadi malah sekampung nggak ada, jadi harus ke kampung tetangga dan seterusnya ya. Termasuk juga transportasi itu. Saya kalau mau pergi ke pondok, ya itu harus melewati dari kampung saya ke kampung sebelah. Kampung sebelah itu kira-kira 2 kilo atau 3 kilo untuk bisa sampai ke jalan raya. Jalan raya itu nanti namanya Desa Sedayu Lawas di situ itu. Naik kendaraan angkutan umum itu kira-kira 1,5 jam sampai ke Tuban. Di Tuban itu nanti naik bis sampai ke Jombang. Jombang sampai ke Ponorogo sekitar 3 jam. Ponorogo itu belum sampai ke pondok saya, masih masuk lagi ke dusun namanya Ngabar. Untuk masuk ke Ngabar itu masih lagi harus jalan sampai ke pondok saya. Nah itu dulu teman-teman. Kalau sekarang ditempuh, sekarang ada travel, ada Transjatim, ada apa mudah. Dulu saya ketika mau berangkat ke pondok itu harus menempuh perjalanan seperti itu. Dan dari kampung saya sampai ke kampung yang mau ketemu jalan raya itu tadi, itu jalannya berlumpur, jadi belum aspal. Sehingga kalau ada hujan lebat, maka mau tidak mau kita nyeker. Nyeker itu kalau mau pergi. Nah, itu yang sampai sekarang saya menangis kalau ingat itu. Kalau di pondok itu kan nggak boleh telat ya. Kalau balik itu ya harus hari itu, nggak bisa. Aduh hari ini karena hujan deras terus apa, nggak bisa. Jadinya harus hari itu juga balik. Jalanan berlumpur tidak bisa dilewati. Yang bisa dilewati itu apa? Kita harus nyebrang sungai untuk bisa sampai ke yang dekat di jalan raya tadi. Bapak saya itu membawa bekal itu tadi. Bekal saya itu ya dulu itu dibawanya pakai kardus. Di situ ya mungkin ada kue, ada sabun, ada apa, sepatu itu semua sama bapak saya dipikul. Ya. Sambil nyebrang sungai. Saya juga ikut di situ. Nah, tanpa disadari teman-teman, jilbab saya ini kena lumpur. Belakang ini kan nggak kelihatan ya, kena lumpur. Lah, saya naik kendaraan dari satu kendaraan turun kendaraan naik kendaraan terus sampai seterusnya. Sampailah saya tiba di pondok. Ketika saya sampai di pondok itu, teman-teman saya itu ketawain saya. Saya bilang, kenapa kok ini pada ketawain? Emang apa yang salah ya? Ternyata mereka itu ketawain jilbab saya yang tadi kena lumpur itu. Nah, ibu saya dari kejauhan melihat saya yang berjuang untuk berangkat ke pondok itu tadi. Katanya ibu saya itu berlinang air mata.
Ya Allah, anakku besok kalau besar jadi apa katanya. Kok perjuangannya untuk mendapatkan ilmu sampai sebegitunya, harus menempuh perjalanan. Nah, ini mungkin cerita saya ini sebagian orang menganggap biasa karena ada perjuangan yang lebih berat mestinya, ya. Mungkin yang dari luar Jawa mana? Dari mana? Perjuangan yang ke sini juga ya mestinya ya. Naik apa? Kapal. Oh, naik kapal. Naik kapal juga. Apalagi yang dari luar Jawa, pasti terasa perjuangan dalam menuntut ilmu itu. Tapi yakin nanti dengan kesungguhan itu insya Allah akan kita dapatkan hasilnya. Memang tidak sekarang, ya. Nah, sekarang saya mau cerita tentang gimana enaknya, ya, gimana enaknya. Saya tahun 2010 sampai 2014 itu menemani suami ke Singapura. Menemani suami di Singapura. Suami saya kuliah, ya. Terus saya sebagai ibu rumah tangga nggak punya kegiatan apa-apa. Saya bingung harus cari kegiatan apa, kok kayak gini aja gitu kan. Akhirnya sama suami saya diiklankan. Kalau zaman 2010 itu kan sudah ada internet dan lain-lain kan, diiklankan di internet. Siapa yang mencari guru ngaji? Gitu. Lah, suami itu tidak bilang ke saya. Tiba-tiba suatu hari ada yang nelpon. Nelponnya pakai bahasa Inggris. Good morning, are you Laila? Yes, I am speaking, saya bilang. Cuma saya deg-degan ya. Di sini saya di Singapura baru 3 minggu. Kok sudah ada yang nelpon pakai bahasa Inggris, perasaan belum kenal orang-orang di sini, gitu kan? Terus dia nanya, Laila, are you a Quran teacher? Apakah kamu guru ngaji gitu? Terus suami saya baru bilang, oh iya, kemarin itu kan tak iklankan di internet, katanya sampai nggak ada kegiatan, jadi guru ngaji. Oh, lah kok sampai nggak bilang-bilang? Lah ini aku mau ngajar ngaji, kok ngomongnya bahasa Inggris. Walaupun sebelumnya itu saya sudah pernah tinggal di Australia berbahasa Inggris ya, tapi ya namanya juga bukan sebagai pelajarnya kan, saya hanya sebagai pendamping ya, belajar bahasa Inggrisnya ya salah-salah aja gitu. Tapi saya itu sampai pikir, aduh gimana ini ya, saya ngajar ngaji pakai bahasa Inggris. Dia cerita, Laila, I have a daughter, she is 7 years old. Saya punya anak perempuan 7 tahun usianya dan anak laki-laki 5 tahun. Kamu bisa nggak ngajarin ngaji? Saya itu sampai semalam nggak bisa tidur, itu mikir gini, ini nanti gimana menjelaskannya? Kalau itu hobi runah, itu gimana membahasa Inggriskannya ya? Kan kalau kita tahu bahasa Indonesia kan gampang. Kalau ada non sukun bertemu ini kan tinggal gitu aja. Ini gimana cara menginggriskannya? Saya semalam nggak bisa tidur. Tapi saya bilang, tapi gimana pun saya harus mendatangi karena sudah kadang diiklankan. Akhirnya teman-teman, saya janjian. Okay Laila, tomorrow you can come to our home about 1 PM o'clock, jam 1 siang. Saya cari teman-teman alamatnya itu ya. Dari rumahnya itu kira-kira misalnya tahu Tursina ya, pesantren Tursina kan. Nah, jalan rayanya itu di AR Fahrudin. Jalan rayanya di AR Fahrudin, rumahnya orang itu di Tursina. Kira-kira kalian kalau jalan mau dari situ ke situ? Zaman sekarang nggak mau orang jalan dari situ ke situ. Dia bilang gini, our home is far from the main road. Rumah kami itu jauh memang Laila dari jalan raya. Tapi kalau kamu nanti mengajar anak kami, nanti kami antar ke jalan raya atau kami jemput kalau kamu mau datang. Dia bilang gitu. Jadi di Singapura itu orang-orang kalau mohon maaf dia menengah atas, orang-orang the have istilahnya, itu dia tinggalnya memang di villa-villa atas bukit gitu loh, yang jauh dari jalan raya. Karena dengan asumsi mereka orang kaya, punya kendaraan umum, ya, jadi mereka nggak apa tempat tinggalnya di bukit-bukit gitu.
Tapi kalau orang yang maaf menengah bawah itu memang mereka tinggalnya di dekat jalan raya supaya mudah mengakses kendaraan umum. Gitu. Ada yang pernah ke Singapura? Nanti saya cerita jalan-jalan ada cerita. Oke ya. Nah ini yang saya ingin ceritakan teman-teman. Karena dia menawarkan itu, lalu saya bilang, oh no worries, nggak apa-apa, kamu nggak usah antar saya, nggak usah jemput. Saya akan jalan kaki sambil jogging, kata saya. Itu sebetulnya bahasa halus sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia. Murid saya itu tadi orang Pakistan. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia, meskipun saya jawab begitu, pasti akan tetap diantarkan, ya kan? Berhubung karena ini orang Pakistan, model orangnya kan apa istilahnya ya? Nggak tahu bahasa basi, sehingga dia bilang oke, then nggak apa-apa kalau begitu. Teman-teman tahukah, saya itu setiap ngajar anaknya di Singapura itu kan maghribnya jam 7 ya. Saya itu ngajar jam 4:30 sampai jam 6:30. 6:30 itu kalau di sini ya surup itu kalau kata orang Jawa. Sudah matahari mau tenggelam itu. Karena rumahnya itu di bukit, ya memang benar-benar yang hutan bukit gitu loh. Saya itu menuruni bukit itu. Di situ kadang ada ular, kadang ada tupai, ada banyak hewan-hewan di situ. Kadang ada monyet, bergelum-gelum monyet banyak di situ. Ya Allah, ini gimana caranya saya keluar dari ini ya? Itu saya jalani teman-teman sampai kira-kira 6 bulan. Suatu hari saya itu mengalami linu kaki.